Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaannya? Semoga masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat daring. Untuk kali ini kita akan belajar mapel Al-Qur'an hadis di kelas 8 semester Gasal. Sebelum masuk ke materi pelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui KD yang harus dikuasai di semester ini. Untuk KD bisa dilihat di atas. Al-Quran adalah pedoman hidup yang mampu memberikan kebahagiaan bagi umat manusia. Karena itu sudah seharusnya manusia mencintai Al-Quran. Mengawali kecintaan terhadap Al-Quran bisa dilakukan dengan mulai membacanya. Membaca Al-Quran harus secara perlahan, tartil, penuh perhatian, hati penuh dengan kerinduan, lisan yang fasih dan lantunan yang merdu. Untuk itu, ilmu tajwid menjadi ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Salah satu pembahasan dalam ilmu tajwid adalah mad. Secara bahasa, mad berasal dari kata madda yamuddu maddan, yang berarti memanjangkan. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan mad adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah dengan salah satu huruf mad. Huruf mad sendiri terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, ya, dan wawu. Biasanya huruf-huruf ini diberi tanda sukun, kecuali alif. Huruf alif sebagai tanda panjang untuk huruf yang berharokat fathah. Huruf wawu sukun sebagai tanda panjang untuk huruf yang berharokat dhammah. Sedangkan huruf ya sukun sebagai tanda panjang untuk huruf yang berharokat kasroh. Pada dasarnya hukum bacaan mad ada banyak sekali, namun pada kali ini hanya akan dibahas 3 macam saja, yaitu jenis mad yang akan ditemukan ketika berhenti atau waqaf. Waqaf di sini tidak hanya berada di akhir ayat saja, namun juga dapat terjadi karena adanya tanda waqaf ataupun waqaf terpaksa, misalnya karena kehabisan nafas. Mad yang pertama adalah mad iwad. Secara bahasa, iwad berarti mengganti. Jadi yang dimaksud dengan mad iwad adalah mad yang terjadi apabila ada huruf berharokat fathatain dibaca waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathatain. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Untuk contoh mad iwad, yang pertama adalah furotan. Apabila diwakafkan maka dibaca furota. Amalan. Apabila diwakafkan maka dibaca amala. Syai'an. Apabila diwakafkan maka dibaca syai'a. Akan tetapi hal ini tidak berlaku apabila harokat fathatain tersebut terdapat pada tak marbutoh. Hal ini dikarenakan bunyi tak marbutoh yang berharokat fathatain ketika wakaf berubah menjadi huruf ha dan dibaca sukun. Perhatikan contoh berikut ini. Wahidatan, jika diwakafkan maka dibaca wahidah. Jasiyatan, apabila diwakafkan maka dibaca jasiyah. Mad yang kedua adalah mad layin. Layin berasal dari kata layyana yulayyinu layyinan, yang berarti melunakkan. Adapun secara istilah, mad layin adalah mad yang terjadi apabila ada huruf berharokat fathah diikuti huruf wawu sukun atau ya sukun dan diakhiri dengan 1 huruf hijaiyah dibaca waqaf. Cara membacanya mad layin boleh dipanjangkan sebanyak 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Berikut ini beberapa contoh bacaan mad layin. Alaihi dibaca alaih, al-maghribaini dibaca al-maghribain, asyau'i dibaca asyau'. Pada semua contoh tersebut, kalau kita perhatikan
Perhatikan sebelum huruf terakhir terdapat waw atau ya berharokat sukun dan didahului huruf berharokat fathah serta diakhiri satu huruf hijaiyah. Yang perlu anak-anak ingat, ketika setelah ya sukun atau waw sukun hanya ada satu huruf saja, maka dibaca mat layin atau diwakafkan. Namun, jika setelah ya sukun atau waw sukun ada lebih dari satu huruf baru wakaf, maka tidak termasuk bacaan mat layin. Perhatikan contoh berikut ini. Syai'an, qawlan, musyaitiran. Ketiga contoh tersebut bukan termasuk mat layin karena setelah huruf ya sukun atau waw sukun ada dua huruf hijaiyah. Karena itulah cara membacanya tidak diwakafkan. 3. Mat arid lis sukun. Menurut bahasa, mat artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba ada, dan sukun artinya mati. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan mat arid lis sukun adalah mat yang terjadi apabila mat tobi'i bertemu satu huruf hidup dibaca wakaf. Cara membaca mat arid lis sukun dibagi menjadi 3, yaitu qasrun, artinya dapat dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif saja. 2. Tawasud, artinya dapat dibaca sepanjang 4 harokat atau 2 alif. Dan yang ketiga, tul, artinya dapat dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Inilah cara membaca yang paling diutamakan. Contoh bacaan mat arid lis sukun. Lama ba'utsuna dibaca lama ba'utsun. Al-Wahhabi dibaca al-Wahhab. Ar-Rasula dibaca ar-Rasul. Al-Mubinu dibaca al-Mubin. Perhatikan 3 huruf terakhir sebelum wakaf. Pada semua contoh tersebut, sebelum huruf terakhir terdapat mat tobi'i, yaitu huruf alif didahului fathah, ya sukun didahului kasroh, atau wawu sukun didahului dhammah. Demikian materi kali ini, kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.